Saya Rizky Setiawan, saya adalah mahasiswa Clinical Medicine di Hubei Polytechnic University, China. Di sini saya dan teman-teman dari Departemen Medis Perluni Tiongkok akan sedikit membahas mengenai pulse assessment. Jadi, pulse atau denyut nadi atau disebut juga heart rate didefinisikan sebagai jumlah denyut jantung atau heartbeat per menitnya. Pada normalnya, resting pulse atau denyut nadi pada saat istirahat pada anak-anak di bawah 10 tahun antara 70 sampai 190 kali per menit, tergantung umur si anak. Kemudian, anak-anak di atas 10 tahun dan dewasa adalah 60 sampai 100 kali per menit. Dan untuk seorang atlet yang terlatih, biasanya lebih rendah, sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Anak-anak cenderung memiliki detak jantung istirahat yang lebih tinggi daripada orang dewasa, dikarenakan metabolisme tubuh mereka lebih cepat. Nah, denyut jantung sendiri pada anak-anak akan menurun pada saat mereka tumbuh dan biasanya pada usia remaja, denyut jantung berada dalam kisaran yang sama dengan orang dewasa. Dan denyut jantung sendiri berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Denyut jantung pada normalnya akan menurun atau rendah pada saat kita beristirahat dan akan tinggi atau naik ketika kita beraktivitas ataupun berolahraga. Selain olahraga, hal-hal yang dapat mempengaruhi denyut nadi meliputi 1. Cuaca. Denyut nadi mungkin naik sedikit pada suhu dan tingkat kelembapan yang lebih tinggi. 2. Berdiri. Denyut nadi akan naik sekitar 20 detik dari waktu pertama kali kita berdiri, dari posisi duduk, ataupun dari posisi terlentang. Yang ketiga, emosi. Stres dan kecemasan dapat meningkatkan denyut nadi kita. Denyut nadi juga bisa naik saat kita sangat senang atau sedih. Yang keempat, ukuran badan. Orang yang mengalami obesitas dapat memiliki denyut nadi yang sedikit lebih cepat. Yang kelima, pengobatan. Obat-obat dari beta blocker memperlambat detak jantung Anda. Terlalu banyak obat-obat tiroid bisa mempercepat denyut nadi. Lalu yang terakhir, kafein dan nikotin. Kopi, teh, dan soda meningkatkan detak jantung Anda. Begitu pula dengan tembakau. Bagaimana mengukur denyut nadi radialis? Denyut nadi bisa diukur di mana arteri dekat atau berada di permukaan bawah kulit, termasuk popliteal arteri di belakang lutut, arteri femoralis di daerah pangkal paha atau groin, carotid arteri di daerah leher, arteri temporalis di daerah tulang pelipis, arteri dorsalis pedis di daerah atas atau dalam dari kaki, arteri ulnaris dan radialis pada pergelangan tangan, brachial arteri, dan masih ada beberapa arteri yang bisa diperiksa. Paling sering denyut nadi diukur di radial arteri. Untuk mengecek denyut nadi di radial arteri pada pergelangan tangan, taruh jari telunjuk dan jari tengah jika menggunakan 2 jari, atau bisa juga menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di bawah jari jempol atau di pergelangan tangan bagian lateral yang akan kita periksa seperti ini ya teman-teman. Kemudian tekan dengan jari-jari yang rata sampai denyut nadi terasa. Jika Anda sudah menemukan denyut nadi, hitung denyutnya selama 1 menit penuh, atau hitung denyut nadi selama 30 detik dan dikalikan dengan 2. Ini akan menghasilkan denyut jantung per menit. Bisa juga untuk menghemat waktu, hitung denyut nadi selama 10 detik, kemudian dikalikan dengan 6. Maka akan menghasilkan denyut jantung per menit. Bagaimana menemukan denyut nadi di arteri brachial? Denyut brachialis dapat dirasakan dengan memberikan bantalan dengan 3 jari kita di medial otot bicep brachii ke tepi medial humerus. Biasanya, denyut nadi di arteri brachialis sering digunakan untuk mengukur tekanan darah dengan menggunakan stetoskop dan sphygmomanometer atau manset tekanan darah. Bagaimana cara menemukan denyut nadi di arteri karotis? Untuk menemukan
atau merasakan denyut nadi di leher atau yang biasa kita sebut dengan arteri karotis, yaitu dengan cara menaruh jari tunjuk dan jari tengah Anda di samping lateral Adam's apple yang lembut dan berongga. Tekan perlahan-lahan untuk merasakan lokasi dari denyut nadi tersebut. Ingat, jangan melakukan palpasi di kedua area tersebut secara bersamaan. Mengapa? Karena tekanan pada baroreseptor sinus karotis dapat memicu refleks bradikardia dan mengurangi aliran darah ke otak sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau yang biasa kita sebut dengan pingsan pada pasien. Kali ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara menilai denyut nadi di arteri femoralis atau pembuluh darah di sekitar paha. Mari kita simak. Pertama, tutup area paha dan sekitar alat kelamin dengan menggunakan selimut, serta posisikan paha sedikit abduksi atau mengarah keluar. Dan kedua, tekan secara ke dalam sekitar pertengahan antara panggul atas dan simfisis pubis dengan menggunakan kedua tangan, satu di atas yang lain untuk bisa merasakan denyut femoralis. Jika salah satu denyut femoralis berkurang atau tidak ada, diperlukan auskultasi untuk menilai adanya bruit. Diafragma stetoskop ditempatkan di atas arteri femoralis. Normalnya, denyut nadi di arteri femoralis memiliki karakteristik yang sama dengan denyut nadi di arteri radialis. Untuk memastikan normal atau tidaknya, biasanya kita harus membandingkan dengan arteri femoralis yang lainnya. Timing antara denyut nadi femoralis dan radial itu sangat penting. Biasanya, denyut nadi femoralis dan brachial memiliki timing yang sama atau dengan denyut nadi femoralis sebelum denyut radial. Dengan meletakkan satu tangan pada arteri femoralis pasien dan tangan lainnya pada arteri radial, pemeriksa dapat menentukan denyut dari kedua denyut nadi ini. Teknik ini hanya perlu dilakukan di satu sisi. Setiap keterlambatan denyut nadi pada arteri femoralis harus meningkatkan kecurigaan terhadap koarktasio aorta, terutama pada individu yang memiliki riwayat hipertensi. Nah, seperti itulah cara menilai denyut nadi di arteri femoralis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan untuk arteri poplitel atau poplitel. Teman-teman perlu ketahui bahwa pemeriksaan arteri poplitel biasanya atau seringkali sulit dinilai dikarenakan setiap arterinya dievaluasi secara terpisah. Saat pasien berbaring terlentang, kedua ibu jari pemeriksa atau kita yang sebagai pemeriksa harus diletakkan di patella, lalu sisanya ditekan di fossa poplitea medial ke tendon bicep femoris lateral. Pemeriksa harus memegang tungkai dengan fleksi ringan dan tidak boleh meminta pasien untuk mengangkat tungkainya. Kenapa? Karena dapat mengencangkan otot dan membuat denyut nadi sulit untuk diraba. Dan pemeriksa harus menekan kedua tangan di fossa poplitel. Tekanan kuat biasanya diperlukan untuk merasakan denyutan. Dan di bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan denyut nadi di arteri dorsalis pedis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa denyut nadi dorsalis pedis paling baik teraba saat kaki dorsifleksi atau jari-jari kaki mendekati ke tulang kering. Arteri dorsalis pedis melewati garis dari retinaculum ekstensor dari pergelangan kaki ke titik tepat di lateral tendon ekstensor dari jempol kaki. Biasanya dengan mudah teraba pada jalur atau garis antara extension digitorum longus atau tendon hallucis longus. Dan denyut dorsalis pedis dapat dirasakan secara bersamaan. Teman-teman perlu diketahui juga nih bahwa palpasi pada arteri dorsalis pedis digunakan untuk mengevaluasi penyakit arterioklerotik. Pada saat denyut nadi di arteri pedis tidak terdeteksi, bisa kita curigai adanya penyakit arterioklerotik
walaupun tidak selalu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.